Selamat pagi, Semeton BNN Kota Denpasar. Kembali lagi di Prajul Inspirasi. Kali ini sudah di episode 6. Luar biasa sekali dukungannya, komentar, like, subscribe-nya luar biasa. Dan kali ini kita akan memilih kembali narasumber yang luar biasa, yang inspiratif. Semeton, Om Swastiastu. Hari ini saya datang ke BNK Denpasar dan sekaligus mau ngecek studionya Humas BNN Kota Denpasar. Kali ini kita prank, kita katanya infonya ada lagi siaran mereka ini, kita tes ya Pak Kadenpasar ini, beliau luar biasa, sudah satu-satunya yang pertama kali di Bali di jajaran BNK mempunyai studio ya. Kita lihat dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Waduh, ini lagi ngapain nih? What? Oh, siaran. Wah, luar biasa. Ini hebat ya. Denpasar BNN ini sudah mempunyai studio, sudah luar biasa canggih ini. Produksi nggak ada yang ngasih tahu ya kalau bapak gitu. Wah, saya dikerjain. Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau siaran sudah memakai berapa kamera? 2 ya? 3 bapak. 3 ya? Settingannya bapak. Wih, keren. Berarti ada wide-nya, ada detailnya ya? Ada detail 2. Jadi Betul. saya bisa ngedit kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu narasumber langsung. Sebentar, yang satu lagi yang mana nih? Cuma 2 nih? Pakai bapak. Oh, iya. Oke, boleh saya duduk kayak ini? Atau gimana? Silakan bapak, silakan. Wih, saya sudah nggak sabar ini duduk di kursi ini. Ini kursi pembantian biasanya kalau beli putunya lagi siaran. Tapi enggak. Tapi benar-benar ini tim produksinya, wah saya malah dikasih amplop ini apa nih? Amplop. Oke. Isinya uang nggak boleh loh, kita sudah ada WBK ya. Ini saya dikasih profil narasumber, kemudian ada question dan juga tantangan. Wah benar-benar dikerjain. Izin bapak, tapi Ya. saya grogi nih kira-kira. Enggak, santai. Saya boleh buka ini? Silakan bapak, Boleh ya? silakan buka mas. Karena ada jaraknya cukup. Oke, silakan. Dibutuh. Gimana? Oke. Apa yang mau ditanyakan? Atau Jadi mungkin saya putarkan VT bapak terlebih dahulu, mungkin biar teman-teman uning kenal siapa beliau. Mari kita saksikan beliau. Brigjen Pol Dr. Andes Gede Sugianyar Dwi Putra, Kepala BNN Provinsi Bali, lahir di Gianyar 14 September 1964. Lulusan Akpol tahun 87 ini gemar berolahraga, khususnya sepeda dan tenis meja. Nah itu tadi dia VT dari Bapak Kepala BNN Provinsi Bali, luar biasa. Saya digerebek hari ini. digerebek ya, nggak apa-apa, karena ini bagian daripada tugas saya dalam rangka memberikan semangat, dukungan kepada jajaran bahwa melakukan kegiatan diseminasi informasi lewat media sosial sekarang ini wajib kita lakukan karena kita memang sasaran kita kan anak muda kan gitu Sekali ya. bapak, Gitu sekali ya. bapak. Nah sebenarnya saya juga terinspirasi dengan beliau karena yang satu ini, Ya. diseminasi informasi melalui media sosial. Ya. Kalau saya boleh bilang nih bapak nih katam sekali dengan yang namanya social media branding. Oh. Kira-kira yang bisa membuat bapak akhirnya terjun, kemudian benar-benar menggeluti social media branding ini seperti apa Pak? Karena beliau Dumun ini tugas di BNN Provinsi NTB dan saya ngefans sekali dengan siaran-siaran beliau. Oh, kan dia juga pernah, beliau ini Pak Putu ini juga mantan anggota BNP NTB, cuman minta pulang kampung. Ya sudahlah, saya ngikut juga pulang kampung juga. Mengabdi. Jadi sebenarnya begini, Bi Putu, bahwa berkaitan dengan sosial media, saya memang kebetulan mengikuti ketika sosial media pertama kali muncul ya di era digital ini kan semuanya berubah dengan drastis ya, di era 4.0, di era big data, di era IA, intelligent artificial, dan BNN harus mengikuti semua. Kenapa? Karena sasaran yang tadi saya sampaikan itu adalah penyalahguna korban itu kebanyakan anak muda. Nah, saya di media sosial ini, saya adalah salah satu yang pengguna sosial media aktif ya. Dengan begitu saya paham
tentang apa perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya dikaitkan dengan tugas kita sebagai garda terdepan di bidang P4GN. P4GN itu singkatan dari apa, Bu Putu? Ayo. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran. Oke. Saya ngetes kali-kali. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti kita mau ngomong mau menyasar ke seseorang, tapi kita tidak tahu psikologisnya mereka seperti apa gitu. Jadi pesan kita, diseminasi kita tersampaikan tentunya dengan gaya-gaya kekinian sesuai dengan audiens kita. Terus kita adalah bagaimana mengarahkan dia apa yang menjadi poin-poin yang harus menjadi perhatian mereka. Misalnya contoh ya, ketika bicara tentang BNN pasti yang ada di pikiran mereka, terutama mereka yang penyalahguna narkoba itu ada rasa takut mendengar kata BNN. Wow, BNN itu kan tangkap, nanti kita di ini. Padahal mereka itu adalah merupakan korban. Seandainya mereka itu adalah korban pecandu, katakanlah korban penyalahgunaan narkoba, mereka tidak usah takut sama kita. Mereka adalah yang harus dirangkul, yang harus dipulihkan ketergantungannya. Ibaratnya orang sakit harus diapain gitu? Diobatin. Kalau orang kecanduan harus dipulihkan, bukan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, penjara kita penuh loh. Iya, benar sekali. Di Kerobokan saya dapat informasi 80% di sini kasus narkoba. Ya. Apakah kita harus menghabiskan kos, tenaga semua untuk itu? Yang ternyata amanat undang-undang narkotika itu mengamanatkan bahwa pecandu, korban penyalahgunaan narkoba itu harus direhabilitasi. Ini yang benang merahnya yang harus kita sampaikan sekarang kepada masyarakat dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara kekinian. Lewat apa? Lewat media sosial. Gitu. Jadi benar sekali Semeton bahwa memang BNN sendiri tidak hanya fokus untuk menangkap bandar, kemudian tapi itu tetap harus dilakukan loh, bukan berarti itu nangkep kendor, enggak. Lanjut. Juga melakukan rehabilitasi, karena rehabilitasi ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi kalau Semeton di Kota Denpasar mungkin ada informasi atau keluarganya yang terkena menjadi korban penyalahgunaan narkoba, silakan bisa langsung ke BNN Kota Denpasar, Bapak ya. Di mana saja BNN terdekat. Ya. Tidak hanya di Denpasar, mungkin ada yang rumahnya di Gianyar, bisa BNN Gianyar, ke Karangasem. Bahkan kita sudah ada, yang belum ada memang dari 9 kabupaten dan kota media ada 3 yang belum. Negara, Jembrane, Tabanan, sama Bangli. Pendekatan seperti apa yang pas dilakukan, apakah selain dengan sosial media tadi tentunya? Ya, jadi memang pada dasarnya masalah narkoba itu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, dalam hal ini BNN, tapi juga butuh dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga yang paling penting lagi adalah dukungan keluarga dari yang terdekat. Ya, keluarga, kemudian lingkungan yang ada di sekitar masyarakat tersebut, dan juga kita di sini Bali kan terkenal dengan kearifan lokal. Kita punya desa adat, kita punya banjar. Nah, diharapkan dengan memaksimalkan peran dari lingkungan, keluarga, desa adat. Kita sekarang kepala BNN RI yang kita tahu semua dijabat oleh siapa? Bapak Petrus. Nah, beliau adalah Komjen Polisi Dr. Petrus Reinhard Kolose, yang Semeton Bali mungkin sudah tahu semua. Dia cukup lama, 4,5 tahun menjabat Kapolda, dan diakui keberadaannya dirasakan oleh masyarakat Semeton Bali. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya gangguan kriminalitas, premanisme, peredaran narkoba, beliau bisa tekan, bahkan mendapat apresiasi yang luar biasa, sehingga Bapak Presiden dalam hal ini melihat bahwa keberhasilan beliau menjaga Kamtibmas di Bali, terutama masalah narkoba, itu diharapkan menjadi best practice, role model untuk diterapkan ketika beliau menjadi kepala BNN RI. Nah, sekarang dicanangkan oleh Pak Kepala BNN RI yang dinamakan dengan Indonesia Bersinar, Indonesia Bersih Narkoba, melalui apa yang dinamakan tagline-nya adalah War on Drugs.
perang terhadap narkoba. Nah, ini perang terhadap narkoba ini tidak hanya identik dengan apa yang dilakukan yang dengan kegiatan-kegiatan yang hard power ya, melakukan penangkapan para bandar, para pengedar, bahkan sekarang para bandar itu kan tidak cukup hanya diancam dengan hukuman mati, bahkan ada yang istilahnya dimiskinkan kan. Dimiskinkan itu adalah semeton para bandar itu kalau memiliki bangunan, apa namanya, rumah, memiliki tabungan, mungkin buat kawin lagi ya. Kan kalau banyak uang kan biasanya begitu ya. Nah, itu bisa disita, bisa dikenakan namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau bisa dibuktikan itu hasil dari kejahatan narkotika, ya itu nanti disita oleh negara di TPPU. Nah, itu adalah salah satu strategi yang namanya hard power. Tapi ada juga strategi yang mungkin dilakukan dalam war on drug, itu adalah yang namanya strategi yang soft power dan smart power. Nah, soft power inilah yang banyak masyarakat yang belum paham bahwa menangani masalah narkoba juga harus dengan pendekatan yang soft. Bagi semeton kita yang di Bali belum terkena narkoba, kita lakukan dengan edukasi baik secara tatap muka langsung kalau memang situasi COVID memungkinkan dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, tapi juga dengan kegiatan yang tidak langsung lewat media sosial yang sekarang ini kita coba masifkan dan didukung oleh situasi kondisi era pandemi sangat cocok. Di samping memang sasaran kita adalah mereka usia-usia milenial maupun generasi Z di bawahnya. Kenapa? Karena dari data yang ada, korban penyalahguna itu adalah usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Nah, ini yang menjadi harapan dari Bapak Kepala BNN RI untuk dimasifkan, disosialisasikan. Selain tadi dengan pendekatan yang namanya dengan smart power, yaitu penggunaan teknologi di dalam mengungkap jaringan, itu kan memang kita harus menggunakan teknologi. Mereka sudah, kalau ibaratnya kalau di tindak pidana itu penjahat tuh selangkah lebih maju dari kita, benar ya? Selangkah lebih maju dari kita. Jadi penggunaan teknologi dia sudah menggunakan para bandar itu. Nah, kita juga harus menggunakan itu. Terus juga menggunakan teknologi di bidang media sosial dan baik. Kita harus tahu, jangan sampai anggota BNN nggak ngerti itu apa itu digital power, apa itu media sosial, apa itu internet, nggak ngerti. Aduh, udah nggak zamannya lagi itu. Kalau istilahnya apa, dibuang ke laut aja gitu. Nggak diluyon. Jadi kita mendapatkan banyak insight sekali ya, dari pembicaraan dengan Bapak Kepala BNN Provinsi Bali. Jadi memang BNN mencanangkan Indonesia bersinar melalui War on Drugs. Indonesia bersinar itu Indonesia bersih narkoba. Melalui apa? Melalui hard power tentunya dengan pemberantasan narkobanya, kemudian smart power dengan menerapkan teknologi IT, informasi dan telematika dalam pelaksanaan pencegahan maupun pemberantasan, dan soft power melalui pendekatan media sosial. Baik, jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita akan seru-seruan dikit, Bapak nih. Bapak. Boleh. Sekalian saya kopi. Tetap di Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar. Pulau Bali yang menjadikan Kota Denpasar dikenal sebagai The Heart of Bali. Selain itu, terdapat beberapa sektor yang unggul di Kota Denpasar. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Salah satu objek wisata budaya berbasis lingkungan di Kota Denpasar adalah Dream Island. Sesuai dengan namanya, Dream Island merupakan sebuah pulau impian yang terletak di kawasan Pantai Mertasari di Desa Sandurkau, Kecamatan Denpasar Selatan. Baik, semeton Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar, kembali lagi. Tadi saya sudah bilang kan, kita akan seru-seruan ini, Bapak. Jadi mohon maaf, kami bukan mengerjai Bapak. Oh tapi iya, dikerjain juga nggak apa-apa. Ini adalah game. Kita akan ada game tebak gambar. Di sini sudah ada box misteri. Nanti akan ada, sorry, bukan tebak gambar. Tuh kan saya grogi beneran. Jadi ini adalah tim tebak benda. Gamesnya ini nanti akan ada benda di sini.
Pak Kepala nanti hanya akan meraba, memasukkan tangan di sini dan meraba. Oke. Kemudian menebaknya Bapak. Oh gitu, wah Oke. ini benar-benar kerjanya. Saya nggak tahu nih, betul nggak ngerti ini ya. Oke, terus? Nanti kalau memang masih kebingungan Bapak, Ya. satu pertanyaan ada satu clue. Jadi kalau memang tidak bisa juga silakan dipas saja Bapak. Oh gitu. Baik. Oh iya iya. Sudah siap Bapak? Oh sudah siap. Baik. Mungkin boleh ditutup matanya sebentar Bapak biar yang iya. Oh pakai tutup. Iya. Ya. Silakan Bapak dibuka matanya, boleh dimasukkan tangannya kira-kira Tangan. benda apa ini. Hampir. Agak dalam Bapak ya. Oh alah. Ya. Saya harus berdiri nih. Bentar. Mimi Dewa Ratu ini kok cara HP tapi kok dari kayu ini gimana ini? Minta clue Bapak? Aduh, saya dari kayu tapi kok ya clue-nya apa itu? Ini bisa dipakai untuk alat elektronik Bapak, mengendalikan alat elektronik. Oh, dah apa? Remote control TV. Betul nggak ya? Salah ya? Salah Bapak. Habis mengendalikan Remote. Oh, AC. Remote AC. Ya. Pantasan kok lain ya. Wah. Baik. Ini. Bapak, ditutup lagi matanya. Oke, siap. Baik. Agak dalam Bapak nih. Oke, siap. Baik. Silakan Bapak. Oh, alah. Sorry. Meme. Kunci apa ini? Buat kunci kantor apa kunci kamar mandi itu? Apa Bapak jadinya? Kunci itu kan. Oke, benar sekali. Ya, benar. Ya, kunci ya. Ya. Oke. Siap. Lagi satu Bapak ya. Siap. Oke. Izin boleh tutup matanya Bapak. Oke, silakan Bapak. Wah, ini gampang ini. Gampang. Buat nulis. Buat nulis. Ya. Ya. Apakah itu Bapak? Pulpen kali ya. Wah, luar biasa. Ayo. Memang mantap sekali Bapak Iya. ini ya. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan kembali di sesi 3 dan juga closing. Tentunya kita akan mendengarkan sedikit lagi kira-kira apa sih pesan-pesan dari Pak Kepala khususnya untuk kaula muda yang menonton BNN Kota Denpasar di Prajuru Inspirasi. Jangan kemana-mana. Kamu tahu nggak? Ini nih kedai kopi Bhinneka Jaya, kedai kopi pertama yang ada di Bali. Mereka sudah berdiri sejak tahun 1935, tetapi mereka tetap menjaga keaslian dari kopi yang mereka sajikan. Pantes ya Gus, Kota Denpasar jadi salah satu heritage city yang ada di Indonesia. Bener banget. 그거면 됐다 널 사랑했다 네가 벌써 그립지만 그리워하지 않으려. Halo semeton Prajuru Inspirasi, luar biasa kan tadi gamenya? Bagaimana Bapak? Ya, cukup menarik. Belum pernah saya lakukan lah. Luar biasa Denpasar, DNKD. Siap. Banyak idenya. Tapi memang tadi boxnya agak tinggi, saya yang salah Ya. boxnya. Siap. Sekarang kita akan ke rapid question Bapak. Aduh. Ini seru-seruan yang terakhir nih, tapi ini ringan-ringan aja Bapak. Gitu ya. Akan ada 2 pilihan, silakan Bapak pilih salah satu. Nanti mungkin saya akan ulas, saya akan bertanya jika mungkin pilihannya agak unik gitu. Oke. Siap Bapak? Oke, siap. Baik, yang pertama sunset atau sunrise? Sunset ya. Makanya kenapa saya pilih sun apa tadi? Sunset ya, sunset ya. Karena kalau pagi itu terlalu pagi kita masih belum bangun ya. Kalau sore kan asik. Ini sudah boleh dibahas atau gimana ini nanti? Sudah sampai dibahas dong. Oh, sampai dibahas. Makanya saya senang sunset karena memang kita kan kalau sore sambil menikmati apa namanya menunggu itu bagus. Saya kemarin terakhir itu ada objek yang menarik itu di pantai Kedung itu namanya pantai apa? Pernah nggak di sana? Lupa. Pantai Cinta. Oh, Pantai Cinta. Saya bersama sama keluarga. Dan bagus sekali karena di sana sambil menunggu sunset, ya ada daerah semacam bukit kecil itu tapi rumputnya di atas rumputnya terus ada
dikasih tempat duduk yang dari apa itu? Bukan dari sponsor yang bisa dibentuk-bentuk itu ya, yang kayak di pantai-pantai itu ya. Vintage. Itu ya keren banget. Jadi indah. Itu di era pandemi COVID bisa membantu. Itu kalau nggak salah dikelola oleh masyarakat desa Kedung. Itu bagus bisa melihatkan ya, terutama untuk domestiknya, bahwa ada inovasi, inspirasi yang harus kita lakukan di era pandemi ini. Kita daerah pariwisata yang lagi butuh untuk recovery itu, memang kita harus mulai dari domestik dulu, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Iya. Ya. Boleh berwisata tapi protokol kesehatan. Ya. Dan satu lagi dari narkoba. Oke, terakhir Bapak. Apa? Mineral plus atau handphone? Waduh, ini ya sebenarnya dua-duanya itu. Saya sebenarnya ya handphone lah, karena memang di era saya kan nggak mungkin. Saya memang seorang fotografer juga, saya penggemar fotografi. Itu kan karena kegiatan saya itu nggak memungkinkan untuk itu lagi. Nggak mungkin lagi saya kayak zaman dulu waktu Kabit Humas masih bisa ngambil gambar. Sekarang nggak bisa sih kan dengan HP. Karena HP itu sekarang fasilitas sudah cukup mumpuni. Sudah bisa mengambil gambar dengan kualitas 4K untuk video, untuk foto juga bisa ada bokeh. Nah ini yang menurut saya dengan HP menurut saya sudah cukup untuk mendapatkan apa yang kita inginkan untuk mengeksplor keindahan-keindahan ataupun momen-momen yang harus kita amati. Itu tadi pertanyaan rapid question dilahap dengan mantap oleh memang tidak bisa diragukan lagi. Baiklah Bapak, sebelum kita mengakhiri di Prajurit Inspirasi kali ini, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan atau insight yang ingin Bapak sampaikan untuk para pendengar. Ya. Jadi Semeton yang ada di yang ada menonton siaran ini, terutama Pak Semeton Bali, saya mengingatkan bahwa masalah narkoba itu tidak bisa BNN sendirian. Kita harus dukungan semua pihak, harus dukungan masyarakat Bali dengan kearifan lokalnya, dengan desa adatnya. Saya sangat berharap mendapat dukungan, terutama sekarang di desa itu dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN, Desa Bersinar Narkoba. Diharapkan dari desa muncul penggiat-penggiat, muncul para tokoh-tokoh to care untuk kegiatan-kegiatan pencegahan, kemudian juga mengingatkan juga bagi warga yang ada di sekitarnya yang sudah terlanjur terkena narkoba, jangan takut ke BNN. BNN adalah untuk menjaga dan melindungi masyarakat Bali dari penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya sekedar menangkap perlu, bagi para bandar kita harus tegas, tidak beri toleransi. Tapi bagi mereka yang menjadi korban, harus kita rangkul, harus kita ajak untuk direhabilitasi. Nah kemudian juga sebentar lagi, nanti kan bisa kita rehabilitasi, ya kita nyoba aja deh dulu. Nah ini yang nggak boleh, karena orang kalau sudah terlanjur kena narkoba, itu mohon maaf terjadi gangguan sistem yang dinamakan sistem saraf. Itu sudah rusak, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa disembuhkan. Jadi makanya kalau orang direhabilitasi tidak ada istilah sembuh, yang ada istilahnya adalah pulih. Karena narkoba itu jahat. Narkoba itu mempunyai sifat yang ketergantungan, menuntut dosis yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya mereka hari ini untuk yang masyarakat coba pakai itu mungkin cukup hanya satu poket sabu yang harganya itu cuma berapa? 200.000 ya. Tapi besok dia akan menuntut lebih, naik lagi sampai bisa 1 gram satu hari. Bayangkan narkoba sabu itu 1 gram itu harganya 1.500.000 sampai 2 juta. Dapat uang dari mana? Pasti mereka yang nggak akan punya itu akan beralih menjadi apa? Iya, menjadi pengedar, menjadi bandar. Nah ini yang harus jangan pernah ada di pikiran coba. Jangan mencoba, lebih baik tidak usah. Gitu. Wow, jadi itu ya, kalau muda Semeton BNN Kota Denpasar, walaupun ada rehabilitasi tetap tidak boleh yang namanya mencoba narkoba, tetap hidup sehat dan menjauhi narkoba untuk bersama-sama mewujudkan Denpasar Bersinar, Denpasar Bersinar Narkoba, dan juga Indonesia Bersinar
Indonesia bersih narkoba. Sekian obrolan kita Ya, luar dengan biasa. terima kasih Bapak Sama-sama. sudah datang menggerebek studio kami. Jangan kemana-mana, tetap di Prajurit Inspirasi dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena itu bagian untuk bagi tim kami untuk tetap berkreativitas dan bersemangat mewujudkan konten-konten yang menarik. Sampai jumpa.